pencurian nih, tapi divonis sama hakimnya cuma 2 tahun, itu tetap masuk kok, karena dilihat dari sanksi tindak pidananya. Iya. Nah, setelah kalian bebas, misalkan cuma di penjara 2 tahun, dalam kurang waktu dari 5 tahun, kalian mencuri lagi, ya kena residivis. Tapi kalau di atas 5 tahun, kalian mencuri lagi, kalau kita tafsirkan dari ketentuan pasal sih, bisa nggak kena residivis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Matoy, Mahasiswa Sotoy. Kali ini teman-teman kita mau ngebahas residivis atau pengulangan tindak pidana. Itu ada di pasal berapa, Ki? Kalau di KUHP nasional atau Undang-Undang Nomor 1 2023 itu ada di pasal 23, guys. Pasal 23 KUHP baru. Dia letaknya di paragraf 6. Judulnya adalah pengulangan. Langsung kita bahas saja pengulangan tindak pidana ini. Kenapa penting? Karena bakal menjadi alasan pemberat Anda kalau misalkan Anda melakukan pidana di kemudian hari. Di kemudian hari yang berulang-ulang gitu. Iya. Belum tentu sama ya? Kalau nanti kita jelasin. Oke, siap. Iya. Karena kan kalau kita sehari-hari ya, itu residivis. Nah, apa sih residivis? Iya, apa sih residivis? Sebenarnya residivis kan juga banyak orang yang nggak tahu nggak sih? Iya. Kayak bahasa keren gitu ya. Bahasa Inggris. Iya, bahasa keren. Karena bahasa Inggris benar, bahasa keren. Iya. Residivis itu adalah pengulangan tindak pidana. Ya. Kalau di sini kan dipakai bahasa pengulangannya aja. Iya. Langsung aja kita masuk di pasal 1. Pasal 23 ayat 1. Pasal 23 ayat 1. Iya. Pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang A. melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan. Ini atau B sampai B-nya aja dulu. Oke. Pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kadaluarsa. Jadi residivis terjadi jika setiap orang melakukan tindak pidana dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian tindak pidananya. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat ini nih apa ya? Orang yang sudah dihukum ya. Orang yang sudah dihukum pas residivis itu jadi kalau dari penafsiran atau kita baca literatur, itu terhadap orang yang dihukum. Jadi maksudnya dihukum harus ini udah dihukum maksudnya. Iya. Maksudnya yang dihukum ini yang sudah dihukum ini adalah orang yang telah menjalani proses pengadilan hingga akhirnya putusannya itu ingkrah atau BHT. Ya, BHT berkekuatan hukum tetap. Contohnya Ki, melakukan tindak pidana kembali. Misalnya biasanya mungkin yang sering itu narkoba kali ya. Narkoba gimana tuh? Atau penyalahgunaan narkotika. Misalnya gue menggunakan lah atau menyalahgunakan narkotika. Udah menjalani nih pidana lagi di dalam penjara nih, ternyata gue ini jadi bandar atau pengedar di sana di dalam lapasnya, di dalam penjaranya dalam lapasnya. Berarti gue udah melakukan tindak pidana meskipun tindak pidananya sejenis. Bener. Nah, kalau kita lihat di KUHP nasional yang baru ini, dia apa Bang ya? Apa? Dia apa? Kalau di sini tuh dia dijelaskan bahwasanya itu tuh tidak hanya sejenis tindak pidana sejenis, tapi bisa jadi tindak pidana yang lain itu. Misalnya kalau sebelum narkotika bisa aja kan jadi pembunuhan atau itu termasuk pidana lain. Nah, jadi contoh gampangnya sebenarnya gini sih. Juga kalau misalkan aku udah di pidana pencurian, kita pakai contoh kasus yang simpel aja. Pencurian misalkan pencurian ya, terus dihukum pidana misalkan 5 tahun atau 4 tahun lah pencurian dengan pemberatan. Terus besoknya setelah diputus bebas, aku dalam waktu kurang dari 5 tahun melakukan tindak pidana apapun, entah itu pembunuhan, penganiayaan, nanti ada khusus, terus narkoba misalkan atau korupsi, itu termasuk residivis juga. Jadi tindak pidana apapun dalam waktu 5 tahun, bukannya udah kemarin masuk lapas 5 tahun bukannya tobat malah melakukan tindak pidana lagi. Iya. Jadi kalau ini nih agak sedikit berbeda ya dengan KUHP lama atau WHPS yang punya Belanda yang kita adopsi itu.
di sini itu pasalnya tuh lebih bersifat umum. Jadi kayak tindak pidana tidak hanya yang sejenis tapi tindak pidana lain juga, guys. Nah, di ayat 2-nya sebenarnya diatur sih. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus yang diatur berapa minimal penjaranya, pidana penjara 4 tahun atau lebih yang ketentuan pidananya 4 tahun ke atas, atau pidana denda paling sedikit kategori 3. Ayat 3-nya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku untuk tindak pidana mengenai penganiayaan. Karena penganiayaan kan di bawah 4 tahun ada ya. Jadi termasuk juga nih penganiayaan. Kalau misalnya lu udah nganiaya, udah bebas nih, udah diputus bersalah, terus bebas, lu nganiaya lagi, residivis juga. Kalau dalam waktu 5 tahun. Tapi kalau misalkan gue nganiaya nih, terus dalam waktu 7 tahun gue melakukan pencurian, itu masuk residivis nggak? Kalau ngelihat dari sini sih, dari ketentuan pasalnya sih enggak kan? Enggak, karena kan cuma dalam waktu 5 tahun. Jadi kalau misalnya kalian mau mencuri, udah dihukum nih. Misalkan pencurian kan 4 tahun 6 bulan apa 5 tahun ya? Atau 7 tahun, lupa. Jadi pencurian nih, tapi divonis sama hakimnya cuma 2 tahun, itu tetap masuk kok, karena dilihat dari sanksi tindak pidananya. Nah, setelah kalian bebas, misalkan cuma di penjara 2 tahun, dalam kurang waktu dari 5 tahun, kalian mencuri lagi, ya kena residivis. Tapi kalau di atas 5 tahun, kalian mencuri lagi, kalau kita tafsirkan dari ketentuan pasal sih, bisa nggak kena residivis ya. Nggak bisa dijadikan alasan pemberat nanti, pas melakukan tindak pidana keduanya. Karena dia udah lewat dari daluarsa atau 5 tahun itu. Yang diatur di sini kan. Itu sih terkait residivis pengulangan tindak pidana. Jadi kalau kita lihat dari pasal 2 ini, Bang, artinya tidak semua tindak pidana itu bisa dikenakan ketentuan pengulangan, Bang, ya. Karena kan ada kriterianya kayak minimum khusus. Mungkin kalau kita baca di KUHP, mungkin di bab tindak pidana ya, mungkin ada tuh diancam dengan minimal penjara 2 tahun dan maksimal 15 tahun. Itu kena ini. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya nggak kena. Contohnya sebenarnya kayak gini, yang di bawah 4 tahun dan denda paling sedikit kategori 3. Mencuri mayat. Ada bukan mencuri mayat, menghilangkan jenazah. Bukan mayat, bahasanya jenazah. Itu dendanya kategori 2 maksimal. Kan berarti nggak masuk. Jadi kalau kategori 3. Kalau sering mencuri jenazah masuk penjara, terus mencuri lagi, masuk lagi, pencuri lagi, ya nggak kena pengulangan, tapi tetap bisa jadikan alasan nanti sama hakim. Tetap bisa jadi alasan pemberat sih harusnya ya. Biasaan mencuri atau enggak menggelar pesta keramaian di tempat umum, itu juga denda kategori 2 kalau nggak salah, nggak ada penjara, itu juga nggak kena residivis. Jadi hanya yang diatur di sini aja. Karena kan kalau dilihat dari rumusan pasalnya itu udah jelas ya. Jadi kriterianya tuh udah diatur dan udah dibatasin oleh pasal di 23 ini. Itu sih pidana penjara 4 tahun atau lebih, pidana denda paling sedikit kategori 3, atau pidana denda yang diancam dengan pidana minimum khusus. Itu terkait pengulangan, guys. Kalau teman-teman punya pertanyaan, mungkin bisa diberikan di kolom komentar. Apakah aku kena residivis nggak nih? Kemarin aku udah diputus pembunuhan, terus sekarang aku mau melakukan penganiayaan ringan, itu kena residivis nggak? Boleh di komen. Boleh di komen. Ntar kita jawab atau nanti kita buatin video tersendiri. Ilustrasi video kita. Atau bentuk reels pendek gitu kali ya. Itu aja sih yang dapat kita sampaikan. Sampai berjumpa.